Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Saya mengharapkan Anda semuanya saat ini dalam kondisi yang sehat walafiat, meskipun situasi negara kita saat ini sedang dilanda wabah virus corona. Nah, nanti saya akan menunjukkan lahan saya atau kebun saya seluas kurang lebih 200 meter persegi yang sudah ditanami berbagai macam tanaman, khususnya untuk tanaman sayur-sayuran. Nah, di mana tanaman sayur-sayuran tersebut bisa kita manfaatkan sebagai sayur-sayuran yang digunakan setiap hari. Tapi jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, segera subscribe. Bagi yang sudah, silahkan klik like dan juga mungkin berikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini. Kebun ini seluas kurang lebih 200 meter persegi, dimana ini memang sengaja saya tanami berbagai macam tanaman khususnya untuk sayur-sayuran. Nah, seperti contohnya ini, di sini ada singkong. Nah, ini ada tanaman singkong, yang mana tanaman singkong ini selain nantinya umbinya bisa dipanen, ini juga biasanya daunnya ini bisa digunakan sebagai sayur-sayuran yang bisa dimasak setiap hari. Nah, ini yang kecil seperti ini yang baru saja ditanam. Kemudian juga ini. Selain singkong tadi, di sini juga ada ini tanaman nanas. Nah, nanas ini usianya ini sudah sekitar 8 bulan ini. Sebentar lagi mungkin nanti akan berbunga dan kemudian menjadi buah. Jadi ini ada beberapa nanas yang saya tanam, jenisnya ini nanas madu. Untuk tanamannya sangat subur sekali. Ini usianya masih sekitar 8 bulan, sangat subur sekali seperti ini. Nah, selain itu di sini juga ada ini ada pisang barlin. Pisang barlin ini cepat sekali berbuah, tidak sampai 1 tahun, mungkin sekitar 9 sampai 10 bulan ini juga sudah berbuah. Ini banyak sekali sini tanaman untuk pisang barlin. Selanjutnya di sini juga ada pepaya California. Nah, ini ada pepaya California. Lumayan juga, pepaya yang masih muda juga bisa digunakan sebagai sayur-sayuran. Kemudian nah ini daunnya juga demikian juga bisa dimanfaatkan sebagai sayuran juga. Kemudian yang satu ini ada pisang awak. Nah, ini namanya pisang awak. Biasanya pisang ini buahnya berbiji, bisa juga digunakan sebagai obat untuk meredakan penyakit mah biasanya. Nih hampir panen ini, mungkin sekitar 1 bulan lagi ini mungkin bisa dipanen. Nah, ini anakan daripada pisang awak tadi. Nah, pisang awak rasanya lezat, cuma buahnya memang ada sedikit bijinya. Nah, kemudian ini anakan yang nantinya siap untuk berbuah. Sementara untuk yang ini merupakan pisang raja nangka. Biasanya orang-orang menyebutnya pisang raja nangka. Buahnya sangat besar, rasanya enak. Walaupun sudah matang, warna pisangnya, warna buahnya itu warnanya tetap hijau. Nah, di bawahnya juga banyak tanaman singkong. Ini tanaman singkong yang daunnya ini biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran. Kalau yang ini pisang barlin nih. Nah, jadi ini pisang barlin. Kemudian demikian juga ini pisang barlin, dan yang itu
sebelah sana itu juga pisang barlin. Ini juga pisang barlin. Nah itu juga pisang barlin. Kemudian ini kita ke sini. Nah, ini juga pisang barlin. Kemudian di bawahnya, nah ini namanya lengkuas. Lengkuas biasanya digunakan sebagai bumbu dapur untuk masakan. Ini tanamannya seperti ini. Untuk lengkuas yang masih kecil seperti ini. Jadi daunnya seperti ini. Daunnya seperti ini. Ini lengkuas biasanya digunakan untuk bumbu dapur. Selain itu juga kita tanami berbagai macam talas. Nah ini kita lihat. Ini talas. Nah, ini talas. Talas ini juga enak juga digunakan sebagai sayuran. Biasanya ini batangnya ini yang digunakan sebagai sayuran. Nah, batangnya ini biasanya digunakan sebagai sayuran. Kemudian kalau itu, ini juga ada pisang barlin juga ini. Ini pisang barlin. Ini sebentar lagi mungkin juga akan berbuah ini. Kemudian kalau yang di atas itu, yang di atas itu adalah pisang kepok Bali. Nah, pisang kepok Bali ini dulu pernah berbuah itu bobotnya sampai 30 kg. Buahnya sangat besar-besar. Nah, itu. Nah, ini kebetulan habis musim kemarau, jadi buahnya sekarang kecil karena mungkin ketersediaan air kurang, kemarin itu kurang mendapat suplai air. Nah, ini juga pisang barlin. Nah, ini pisang barlin. Kemudian di sana itu juga pisang barlin. Di sana juga pisang barlin. Saya memang suka membudidayakan pisang barlin ini. Kenapa? Karena pisang barlin yang pertama dia cepat berbuah. Walaupun buahnya kecil-kecil. Kemudian selanjutnya pisang barlin ini sangat tahan terhadap penyakit. Hampir tidak ada penyakitnya sama sekali, kecuali ulat yang memakan daun-daun seperti ini, daunnya ini. Kalau penyakit seperti layu fusarium ini hampir tidak ada untuk pisang barlin tersebut. Kalau yang satu ini, bisa kita perhatikan. Ini merupakan bibit daripada pisang kepok Tanjung. Nah, biasanya orang menyebut kepok Tanjung. Kenapa demikian? Karena pisang kepok ini tidak ada jantung pisangnya. Biasanya disebut kepok Tanjung karena singkatan dari tanpa jantung. Ini kalau kecilnya masih seperti ini. Jadi ini baru ditanam kurang lebih 1 bulan yang lalu ini. Selain itu, di lahan seluas kurang lebih 200 meter persegi ini saya tanami juga ini tanaman manggis. Nah, sebenarnya fokus saya itu pada tanaman manggis. Kenapa banyak pisangnya, banyak tanaman pisang dan lain sebagainya? Itu memang saya sengaja untuk tumpang sari. Karena tanaman manggis ini biasanya sangat suka dengan naungan, apalagi kalau yang masih kecil-kecil seperti ini. Nah, ini usianya sekitar 3 tahunan ya. Sekitar 3 tahun. Ini harus ada naungannya. Nah, kalau di sini naungannya kebetulan ini. Nah, di atas itu ada pohon bambu itu. Nah, banyak sekali pohon bambu. Banyak sekali pohon bambu. Kemudian kita lihat yang sana. Nah, sama juga. Ini pohon manggis, usianya kurang lebih sekitar 3 tahunan. Kalau yang ini, nah ini bibit pisang barlin. Kalau yang ini pisang Raja Nangka. Kalau yang ini tanaman kemangi, ini namanya kemangi. Nah, biasanya ya sebagai apa ya, lalapan, ini bisa digunakan sebagai lalapan. Nah, kemudian kalau yang ini cabai rawit. Cabai rawit ini juga sudah mulai matang.
Kalau yang ini kenikir, namanya kenikir. Ini bisa digunakan sebagai sayur-sayuran. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jika kalian suka, silahkan klik like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian semuanya. Dan akhirnya sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya.